Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi semuanya yang sedang nanti akan menyaksikan acara Bincang Jiwa kita. Selamat datang di acara Bincang Jiwa. Kali ini akan dipandu oleh saya, Nurs Jumlatul Akbar. Bincang Jiwa ini merupakan kegiatan rutinitas kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, ngobrol terus membahas tema-tema menarik tentang kesehatan jiwa dan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tak kalah menarik temanya yang akan dibahas dengan bincang jiwa yang sebelumnya. Baik, sahabat jiwa semua yang sedang menyaksikan kami di acara bincang jiwa ini, karena di hari ini atau di bulan Maret itu merupakan hari HUT PPNI yang ke-51. Jadi dalam rangka HUT PPNI yang ke-51, kita akan membahas spesial untuk perawat seluruh Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Lebih khusus lagi, khusus untuk perawat jiwa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik, temanya yaitu di tema nasional membahas tentang perawat kuat, bersinergi membangun bangsa. Nah, pada tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketika hati ikut merawat. Nah, pas sekali sesuai dengan rumah sakit kami yang ada di Rumah Sakit Jiwa terkait dengan kesehatan mental. Nah, pada kesempatan ini narasumber kita adalah ahlinya perawat kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, atau spesialis kita yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu Bapak Nurse Inengah Datayasa, MKep, spesialis keperawatan jiwa. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, Panengah. Ya, sehat-sehat ya, Baik, Mas. Panengah. Karena kenapa saya bilang selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kita nggak tahu nih tayangnya kapan Ya, dan ditontonnya kapan sama sahabat jiwa semua yang ada di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa kita. Nah, tayangnya ini ada di Facebook, ada di YouTube, bahkan ada di TikTok kita juga, Panengah. ya, Nah, Panengah, ini tema kita menarik nih, membahas tentang ketika hati ikut merawat. ya. Nah, jadi bertepatan juga di bulan Maret itu merupakan Hari Perawat Nasional Indonesia yang ke-51 ya, Panengah ya. Baik, sahabat jiwa semua, Panengah Datayasa itu merupakan spesialis kita yang ada di Rumah Sakit Jiwa, dan saat ini beliau merupakan kasih keperawatan kami di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, Panengah, mungkin bisa disapa dulu sahabat jiwa semua yang ada di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, kita yang sedang menyaksikan kita pada kesempatan ini. Silakan, Panengah. Baik, terima kasih, Mas Akbar. Halo semua sobat jiwa, sobat bincang jiwa ya. Sehat selalu, sehat semua, dan tentunya sehat jiwa semua ya. Ya, Mudah-mudahan semua dalam kondisi seperti kita ya, Mas Akbar ya. betul. Sehat fisik, sehat jiwanya juga Iya. gitu ya. Salam kenal buat semua. Baik, terima kasih Panengah. Ya, kalau biasanya kita di Rumah Sakit Jiwa selalu menyebut Nurse Tengah, Nurse Akbar ya, Panengah ya. Saya minta izin Panengah, walaupun beliau kasih saya minta izin untuk sapanya dengan Nurse Tengah, boleh Panengah? Boleh dong, boleh Boleh, ya. baik, terima kasih. Jadi biar kita lebih akrab, walaupun memang sehari-hari kita sangat akrab ya Panengah ya. Baik, berbicara tentang perawat nih Panengah. Pak Nengah sendiri di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai seorang perawat, sudah berapa lama Pak Nengah bekerja di Rumah Sakit Jiwa? Kalau di RSJ saya nurse tahun 2003. 2003. Jadi sudah, kalau sekarang berarti sudah 22 tahun ya Dua, Mas ya? ya, dua dua 22 dua tahun. tiga maksudnya. Ya, 22 tahun berarti ya. Ya. Tapi banyak juga tuh senior-seniornya banyak tuh, ada yang 30 Iya, tahun, iya, ada iya. bahkan yang baru berdiri tuh Iya. di rumah sakit. Berarti dari tahun 2023 2003. 2003 Ya, 2003. sudah langsung penempatan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Eh, atau sebelumnya di dulu saya di ini Nas, di penempatan pertama tuh di Dompu sebenarnya. di mana Pak? Dompu di Puskesmas, itu Di ada Puskesmas. namanya Puskesmas Calabai. Di Jauh, Dompu. jauh banget tuh. Jauh banget ya. Tapi sangat menyenangkan dan Iya. itu membentuk karakter saya seperti sekarang sebenarnya. Iya. 2003, 3 tahun di situ, 2003 pindah di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Ya. Nah, eh,
Jadi lumayan ya Bang ya, 22 tahun jadinya 22. ya. Iya, 22 tahun. Bekerja di rumah sakit jiwa. Nah, memang pengalaman-pengalamannya Pak Nengah menjadi role model kami, terutama kami yang muda gitu terkait dengan merawat pasien, terus merawat dan memperlakukan pasien. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, di rumah sakit jiwa sendiri Pak Nengah yang selama 22 tahun sebagai seorang perawat, nah pernah menjadi ketua tim juga Bang ya waktu itu, kepala Iya. ruangan Mhm, gitu. Nah, boleh mhm. nggak diceritakan ke kami sahabat jiwa semua bagaimana pengalamannya Pak Nengah ketika menjadi pelaksana perawatnya, terus ketika menjadi ketua tim, ketika menjadi kepala ruangan dan melihat gambaran sebagai perawat jiwa itu seperti apa Pak? Ya, jadi Nas, kalau saya sih sebenarnya merasa sangat beruntung ya, Mm-mm. bersyukur ya. Tuhan mentakdirkan saya untuk bekerja di rumah sakit jiwa gitu ya. Mungkin kalau kita bilang dari tahun 2003, kalau kita membandingkan dengan sekarang dulu sudah sangat-sangat jauh banget berbeda. Ya, Saya membayangkan dulu ketika saya berusia Nas Akbar, ya, usia sekarang gitu ya. Zaman itu masih, artinya pada saat kita datang dulu tuh konsep pelayanan perawatan itu tidak mungkin tidak sebaik sekarang gitu ya. ya, Eh, Tentu dengan segala keterbatasan gitu kan, ilmu kan terus berkembang ya Nas ya. ya. Kalau dulu kita masih apa, ruangan itu sedikit gitu ya, pasien juga mungkin sedikit. Banyak cerita-cerita lah, pengalaman-pengalaman kita yang kalau kita ingat gitu, oh ya dulu kita seperti itu ya. Tapi rasanya semakin tahun semakin kesini kan terus ada apa, itulah sebenarnya yang bagus gitu ya. Ya. Jadi ada pengalaman, kemudian ada hal yang perlu ditingkatkan terus, apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan kita terus tingkatkan setiap tahunnya gitu lah, sampailah kita pada tahap di mana sekarang 2025 sekarang gitu ya, yang saya kira ini saya pun sampai wow, kita sudah sampai pada tahap ini gitu Ya. pelayanan kita kepada pasien kita, kepada masyarakat. Oh, saya dulu dari ini Das. Ini dari perawat pelaksana tuh masih muda tuh. Kalau saya 2003 ya. 2003 itu belum nikah loh saya tuh. Belum nikah waktu itu. Belum Pas masuk nikah, rumah sakit iya. jiwa belum nikah. Berarti sama kita. Nah, setahun di sini tuh nikah saya 2004 Oh, nikah tuh. sama lagi ya ceritanya. Sama ya. Saya setahun di rumah Itu sakit jiwa. 2003 nyampe sini 2004 nikah. Itu pengalaman masih minim tuh. Perawat juga masih sedikit Ya. gitu ya, kita mungkin belum sedetail sekarang ya, harus apa instrumen apa yang harus kita ketas akreditasi seperti apa zaman Ya. tahun-tahun itulah gitu ya. Eh, jadi perawat pelaksana hampir berapa puluh tahun jadi perawat pelaksana di intensif di UGD, kemudian apa sebenarnya yang sekarang ini kan MPKP ya, model Ya. praktek keperawatan profesional itu dari dulu, dari zaman Ya. saya pindah sini Mm-mm. itu 2003 tuh. Jadi ketua tim seperti sekarang lah. Ya. Sekarang kan jadi ketua tim, kemudian jadi kepala ruangan, kemudian diberikan kesempatan untuk upgrade ilmu lagi Ya. gitu ya. Pulang menjadi kepala ruangan, kemudian sekolah lagi sampai sekarang ya, rasanya cukup mewarnai hidup lah gitu Ya. ya. Nah sekarang sudah tiba waktunya untuk saya apa membagi saya punya pengalaman kepada Ya. adik-adik, kepada teman-teman semua gitu. Ya, ya. Baik, tadi menarik nih Pak Nengah, Nurse Nengah yang dijelaskan 22 tahun ya. Nurse Nengah menjadi perawat jiwa, itu luar biasa. Nah, perubahan yang dijelaskan tadi memang ada beberapa, kebetulan saya baru 5 tahun nih Nurse di Ya. rumah sakit jiwa dan dapat cerita dari senior-senior juga, ternyata merawat jiwa itu cukup menyenangkan. Nah, perubahan-perubahannya juga sangat luar biasa dari mereka awal masuk hingga sekarang itu luar biasa. Nah, dari Nurse Nengah sendiri, bagaimana melihat perubahan yang Nurse rasakan sebagai seorang perawat jiwa, sebagai seorang yang saat ini menjadi konsultan keperawatan jiwa di rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana melihat perubahan perawat-perawat yang ada di rumah sakit jiwa khususnya, dan ke pasiennya juga apa yang dirasakan pasien setelah ada perubahan-perubahan yang baik tadi, Nets. Silakan. Iya, kalau
Kalau dulu ya Ners ya, Iya, eh, mungkin kalau Ners Akbar 5 tahun sini nggak ngerasakan dulu. Dulu tuh kita masih kayak kesannya itu ya, kesan eh, penjara tuh masih ya. tampak banget gitu. Penjara itu dalam arti kata dikurung gitu ya, Iya, Ners ya. dikurung, Mm, nggak ya tindakannya kayak dikurung gitu ya. mm, mm. Tapi bangunannya pun seperti style penjara gitu. Iya, iya. Jadi kayak sel, terus kayak berbarengan gitu Mm, ya mm, mm. dalam satu ruangan. Kemudian mungkin kalau kita mau flashback lagi ke belakang, kamar mandinya nggak Mm, gini ya, mm, sanitasinya nggak cukup mm, mungkin mm. waktu itu. Eh, dengan 20 orang misalnya itu kamar mandinya mungkin yang aktif cuma satu zaman itu ya, zaman itu. Karena waktu itu pun kita apa namanya eh, masih terus inilah ya, ilmu itu kan terus berkembang ya sampai Betul. sekarang ya. Dan kalau kita bandingkan dengan dulu, makanya itu yang kita rubah satu persatu ya. Ya. Ke pasien pun mungkin Mm, kita mm. belum ada standar asuhan keperawatan Ya, tuh kayak gimana gitu ya, ya. ya, ya. Diagnosa belum Mm, terstandar. mm, mm. Jadi kalau pasien gini ya udah datang ngasih obat aja kayak gitu Ya, dulu. ya. Asuhannya ya masih belum terstandar dengan bagus gitu ya. Belum ada yang mengaudit Mm, mm, seperti itu. mm. Zaman dulu ya kayak ya rutinitas aja Ya. datang ketemu pasien, Mm, berikan yang penting pasien tenang udah pulang setelah itu gitu. ya, Kita tahu dia sampai mana gitu. Nah, semakin ke sini kan kita makin rubah ya tergantung dari bangunan. mm. Sekarang kita bolehlah artinya dari bangunan sangat layak gitu ya kita betul-betul menerapkan dari segi dignity buat pasien itu betul-betul bagaimana dia dibuatkan per kamar gitu kan di dalam kamarnya pun tersedia sanitasi yang bagus, Ya. kamar mandi, Mm. kemudian mungkin ini juga ya apa istilahnya udara apa temperatur ini. Temperatur Ya, temperatur ruangan gitu ya. ruangan juga Suhu-suhu seperti itu. ruangan gitu ya. Ya, dan asuhan Ventilasinya juga. keperawatannya pun terstandar kalau Ya. sekarang. Kalau dibanding dulu belum tuh. Kalau sekarang kita bisa nilai tuh. Kita memberikan asuhan, capaiannya kita mau apa gitu. Ya. Gampang kita menilai perawat-perawat kita. Mm. Bener nggak udah ke pasien Iya, gitu iya, kan iya, ya. betul, betul. Ya, ceritanya kayak Iya. gitulah ya. Menarik, menarik, tenang. Dari segala yang diceritakan tadi memang yang dirasakan sama pasiennya juga menyenangkan ya. Dari tadi yang Mm-mm. dijelaskan sama nurse tengah itu sarana prasarananya sudah mendukung, terus Mm-mm. mungkin juga karena update ilmu yang disampaikan oleh nurse tengah, Mm-mm. SDM-nya juga sudah Mm-mm. mulai upgrade ilmu Mm-mm. ya, mungkin hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana peran Mm-mm. kita sebagai nurse atau sebagai perawat terhadap kesehatan jiwa Pak di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sendiri? Iya, kalau kalau perawat-perawat jiwa di rumah sakit jiwa ini kan kalau kita bicara gini, kesehatan jiwa ini kan sekarang menjadi sesuatu yang penting ya, Iya, betul. penting banget malah Iya, gitu ya. iya. Sangat penting Iya, ya. jadi nggak cuma kesehatan Iya, fisik aja ya. fisik, kesehatan jiwa, nah gitu. Nah, teman-teman perawat kita di sini, termasuk juga dengan profesi-profesi yang lain, Ya. itu bagaimana upaya meningkatkan kesehatan jiwa itu dari semua level gitu. Ya. Termasuk upayanya juga termasuk upaya Hmm. promotif, Hmm. preventif gitu ya, semua diupayakan gitu. Ya. Nah, memang kita sebagai rumah sakit rujukan kan gitu ya. Hmm. Jadi teman-teman di puskesmas Ya. atau rumah sakit umum itu melakukan rujukan kepada kita. Nah, oleh karena itu memang sebagai rumah sakit satu-satunya Di di Nusa Nusa Tenggara Tenggara Barat. Barat gitu Iya, ya, betul. dan merupakan rumah sakit rujukan termasuk juga Hmm. sebagai rumah sakit pengampu ya, eh, paling tidak apa level pelayanan keperawatannya pun menjadi acuan, menjadi Ya. rujukan gitu ya, Hmm. menjadi contoh. Ya. Kita berharap memang ketika pasien masuk di rumah sakit jiwa itu mendapatkan pelayanan yang terbaik Ya. dari sisi asuhan keperawatan. Ya mudah-mudahan ketika eh, pasien ya Hmm. pasien kita masuk, kalau kalau saya selalu mengatakan begitu, kita Hmm. mengevaluasi keberhasilan asuhan itu dua, Ya. tanda gejala menurun Hmm.
sama kemampuannya dia meningkat, Kemampuan pasiennya ya. kemampuan pasien meningkat. Jadi ketika masuk misalnya tanda gejalanya masih banyak tuh Ya. kita temukan. Ya paling tidak dalam jangka waktu 14 hari Mm-mm. perawatan itu menurun tuh tanda Ya. gejalanya. Dari 20 misalnya Ya. pada saat masuk, Mm-mm. 18, 15, 13 ada ininya lah, ada pengurangan tanda gejala. Ya. Nah, kalau soal kemampuan, kebayang nggak, nurse? Ya. Hari pertama dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh pada saat Mm-mm. masuk. Datang langsung perawat kita di sini. Ngajarkan 1 sampai 3 kemampuan sehari. Ya. Besoknya diajarkan lagi, nambah lagi 1. Besoknya lagi, lusanya diajarkan lagi, nambah. Dan itu kalau dilakukan selama 14 hari, mudah-mudahan paling tidak ada yang melekat tuh ya. Ya. Ada bekal ketika dia pulang. Mm-mm. Nah, itu ketika dia mendapatkan tanda gejala yang tadi di awal tadi, paling tidak dia bisa tuh. Oh, saya kemarin diajarin sama Nurse Akbar begini kalau saya marah-marah Ya, misalnya. cara ngontrol marahnya. Ya, gitu Ya. paling tidak. Jadi memang saya selalu tekankan begitu sama teman-teman di sini. Peran kita di situ. Ya. Kemampuan paling tidak dia bisa menambah ininya. Ya, bisa. Tapi juga nggak cuman pasiennya sebenarnya. Jadi kita juga kan dengan keluarga. Ya. Karena memang faktor salah satu faktor mengurangi terjadinya kekambuhan atau faktor keberhasilan dari perawatan ODGJ pasien kita itu adalah keluarga. Ya. Nah, disitulah peran-peran kita Ya, sebagai perawat. baik. Baik, ini menarik nih, Ners. Karena memang yang kita lihat sekarang memang sangat cukup bagus ya, Ners ya. Jadi yang pada saat pasien datang terus disapa sama perawatnya, keluarga datang gitu ya. Memang ada 2 asuhan yang diberikan yang seperti yang di ruangan kami yang kita lihat memang bahkan di ruangan lain juga sama. Mungkin karena tadi ya ada transformasi layanan yang digaungkan oleh nurse Nengah selaku kasih keperawatan terkait dengan mungkin ada istilah dulu yang pernah saya dengar Nuna Sapa sama pasien, bukan hanya sama pasiennya, sama keluarganya, bagaimana cara kita komunikasi yang baik ke keluarga, terus menanyakan asesmen yang baik sama keluarga, dan itu memang kerasa banget aplikasinya ke kami yang di pelayanan langsung gitu. Nah, mungkin yang perlu kita diskusikan juga terkait dengan transformasi layanan nih nurse-nya. Nah, bagaimana nurse lihat terkait dengan transformasi layanan kita yang ada di rumah sakit jiwa khususnya yang keperawatan, karena memang tadi banyak sekali yang tadi ya kayak misalnya yang dijelaskan sama nurse dengan kemampuan-kemampuan yang tadi yang dimiliki pasien. Awalnya memang dia tidak pernah mandi, tiba-tiba kita latih dia minimal dia bisa mandi menggunakan sabun, besoknya kita latih dia dengan mandi sabun plus sikat gigi misalnya, ada kemampuan, dan gejala-gejala yang awalnya tidak pernah mandi, tidak pernah sisir berkurang, gejala gatalnya, gejala defisitnya atau perawatan diri yang kurang itu. Nah, gimana nurse lihat transformasi layanan keperawatan kita yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma? Ya, kalau bicara transformasi itu berjalan kontinu kan ya dari dulu setiap tahunnya terus mengalami peningkatan gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua perubahan yang kita coba bangun sejak tahun 2021-an lah kita coba bangun itu. Dari aspek transformasi dari aspek asuhan keperawatannya, dan yang kedua dari aspek manajemen pelayanan keperawatannya. Nah, asuhan itu coba kita rubah tuh. Kita betul-betul bagaimana meningkatkan kepedulian kita kepada pasien. Gitu. Nah, dari situ kita coba susun instrumen ya, bagaimana teman-teman perawat kita ketika pertama kali ketemu dengan pasien, bagaimana cara menilai masalah. Kita buatkan standarnya. Kemudian ketika nemu masalahnya sudah, apa yang harus dilakukan, kita buatkan standarnya. Kemudian setelah dilakukan, kita buatkan standar penilaiannya juga gitu. Ya, jadi fair gitu kan ya. Jadi benar kita lihat bahwa ini benar-benar secara asuhan ini sudah sesuai. Nah, di samping asuhan kepada pasien juga
manajemen pelayanannya juga. Nah, kita tahu nurse bahwa kalau di jiwa, di rumah sakit jiwa itu ada namanya MPKP, model praktek keperawatan profesional gitu. Nah, itu diterapkan, coba kita terapkan. Ada 4 pilar di situ kan. Nah, itu yang coba kita kita sosialisasi kembali kepada teman-teman kita yang di pelayanan, di keperawatan gitu ya. Kemudian diaplikasikan. Karena ini juga ada ininya, ada Ada instrumennya. instrumennya, Hmm. ada ukuran-ukuran keberhasilannya gitu ya. Dan bahkan sekarang ini kita jadikan sebagai standar kinerja. Ya. Nah, jadi kalau perawat-perawat kita betul-betul melakukan asuhan, nanti akan menjadi raport tersendiri bagi teman-teman nurse kita gitu. Termasuk pengelolaan, pelayanan itu sama. Nah, yang sekarang ada tambahan lagi di line yang 2 tadi itu kita bagaimana berharap supaya betul-betul kita bisa menerapkan ada namanya SafeWard Ya. sama WHO QR. Nah, itu mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana baik gitu ya. Ya, Kita amin sedang ya. sedang mencoba mengaplikasikan, dan itu mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita transformasikan itu betul-betul masyarakat bisa merasakan gitu Ya. perubahannya. Dari segi pasiennya merasa seperti rumahnya sendiri. Ya. Saya sangat berharap sekali nurse. Dia datang ke rumah sakit jiwa itu bukan kayak ke ini ya. Kelihatan nggak sekarang ya nurse ya? Iya. Kalau sekarang udah ada banyak bunga, Betul. kemudian seperti seolah dia di kamarnya Betul. sendiri Ya, gitu sangat kan ya. nyaman. Nah, Sangat nyaman. Bagaimana dia tidak ada pembatasan-pembatasan gitu ya, nggak lagi dikurung kayak dulu. Ya, itulah yang sangat sangat kita inginkan, transformasi itu. Jadi seolah-olah ngangenin gitu ya. Ya. Masuk ke rumah sakit jiwa tuh ngangenin betul gitu. Ya. Bisa membuat tenang, nyaman gitu ya. Mudah-mudahan sampai sejauh ini tuh bisa Baik. bisa Ya, berjalan ya. seperti itulah harapannya kita ya, Mas, Iya, ya. betul. Itu harapan kita bersama ya, Nes, ya. Iya. Tapi dengan catatan pasiennya tidak bolak-balik dirawat ya, karena senang sama perawatnya, senang sama ruangannya gitu. Tetap perawatan lanjutan Tapi di yang rumah. balik bukan karena seneng kayak Danus. Karena dia kambuh ya biasanya Kambuh. ya. Tapi ada juga beberapa pasien yang kayaknya saya lebih senang Nyaman di di sini gitu sini ya. deh daripada di rumah, dan itu Banyak memang kayaknya itu ya, Nus, ya. iya, ada kekhawatiran-kekhawatiran kita apa yang membuat pasien ini lebih nyaman di sini daripada di rumahnya. Setelah mungkin kita dengar ceritanya, mungkin karena di sini diperlakukan memang seperti teman-temannya, seperti memang saya memang harusnya diperlakukan seperti ini gitu. Ketika saya marah tidak dimarah balik, ketika Iya. saya ada mendengar suara bisikan diajarkan bagaimana cara ngontrol suara bisikannya. Iya, betul, Nah, itu betul. mungkin yang kita dengar dari pasien-pasiennya Kan mungkin. sebenarnya itulah ya, Nus ya. Iya. Akhirnya kita betul-betul sepakat Iya. bahwa untuk mencegah hal seperti itu, Ya. maka asuhan kita bukan saja kepada Pasien, pasiennya, tapi gitu kan keluarga ya. juga Sama ya. keluarga juga. Iya, betul. Karena di sini kan cuman ring 14 hari 14 ya. hari Iya, gitu. Nanti betul. di rumah dia akan bertahun-tahun Betul. lagi gitu. Heeh. Di sini sudah bagus, di rumah lagi itu Iya. tidak bagus. Nah, ya bersyukurnya kita berproses dengan Ya. keluarga, Ya. dan keluarga juga rasanya semakin kesini semakin ikut bareng dengan kita Iya, ya, iya, Mas ya. baik. Ini menarik nih, Bang. Tadi juga disinggung sama Bang Nengah terkait dengan target layanan ya, Bang ya. Heeh. Terus kita juga lagi diupayakan untuk SafeWord dan WHO QR ya, Bang ya. Nah, untuk di rumah sakit jiwa sendiri yang untuk perawatnya, Bang, ada target layanan nggak, Bang, yang untuk perawatnya? Apa saja sih mungkin targetnya gitu maksudnya? Kalau target kita bisa melaksanakan ini yang 2 tadi ya, yang 2 Ya, tadi yang asuhan asuhan keperawatan sama sesuai yang dengan manajemen ya. standarnya gitu ya, dan melaksanakan manajemen pelayanan sesuai dengan standarnya. Nah, tambahan sebenarnya ada standar pelayanan minimal tuh, Ya, pelayanan SPM ya. minimal SPM. Dan itu kan beda-beda tuh di masing-masing unit, beda-beda tuh. Ya. Kalau di rawat inap ada berapa gitu ya, Ya. di rawat jalan ada. Nah, kita berharap dengan adanya standar itu masyarakat ada Puas ya? merasakan gitu, iya, merasakan. Salah satu misalnya indikator kepuasan, Ya. karena dinilai itu kan Ya. kepuasan masyarakat, kepuasan pasien gitu ya.
Nah, ketika perawat-perawat kita, teman-teman kita, pelayanan yang lain bisa memberikan asuhan dengan baik, Mm-mm. nah tentunya itu berkorelasi dengan angka kepuasan. Ya. Nah, itu ada standarnya itu. Jadi Mm-mm. sebenarnya target kita itu. Jadi asuhan keperawatan yang bagus, kemudian manajemen pelayanan keperawatannya juga bagus, Mm-mm. terstandar. Kemudian apa yang menjadi standar pelayanan minimal juga dilaksanakan, Ya. plus dengan WHO QR dan safeguardnya juga berjalan, waduh, Ya. sempurna. Iya, keren sekali ya pandangannya. Iya, Nah, sempurna. ini menarik nih Bang, karena tadi ada target, misalnya tadi Mm-mm, yang asuhan keperawatannya, terus manajemen keperawatannya, terus apalagi mm-mm. tadi ada SPM kompetensi ya. yang SPM, Mm-mm, terus yang support dengan WHO QR-nya gitu ya, nurse mm-mm, setengah ya. Nah, bagaimana dengan kompetensi perawatnya? mm-mm, Bagaimana cara perawat ini mm-mm, meningkatkan kompetensi dengan tadi mm-mm. supaya apa namanya SPM-nya juga jalan, Iya terus ya. manajemennya juga jalan, Mm-mm, mm-mm, asuhannya jalan, terus mm-mm. apalagi tadi kalau dilihat memang safe word ini kalau dijalankan dengan baik Bagus gitu dan ya. mantu bagus banget Iya, kita gitu ya. sepakat ya, nurse ya. Mm, Wah, kalau mau meningkatkan kompetensi ya mm. apa belajar gitu ya. Ya, ya. Belajar itu kan bisa banyak ini ya, bisa Mm, lanjut pendidikan, ya. bisa mengikuti Mm, pelatihan-pelatihan, mm, ada mm. workshop-workshop gitu ya. Kita mendorong untuk melakukan itu. Dan saya kira rumah sakit jiwa concern juga dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi peningkatan kompetensi, Mm, mm. kemampuan untuk SDM itu juga diperhatikan. Ya. Nah, khusus untuk perawat rasanya sudah ini ya. Kalau dulu kan rata-rata kebanyakan masih, bahkan dulu tuh Mm, mm. masih SPK tuh. Oh, ada masih SPK waktu itu ya. D3 Mm, gitu mm. ya, yang S1 nurse tuh jarang banget. Mm, mm. Sekarang kebayang, sekarang udah ada 2 nurse spesialis. Iya, di rumah sakit jiwa ya. Iya, Keren sekali ya. keren lah itu. Iya. Dan ntar lagi ada magister keperawatan juga Iya. akan datang lagi. Mm, mm. Kemudian sebaran nurse-nya juga banyak banget. Iya, iya. Dan rasanya pelatihan-pelatihan, workshop juga ada ininya kan Mm, ya. mm, mm. Ada kita punya harus berapa jam gitu ya Iya. dalam dalam 1 tahun Mm, gitu. mm, mm. Dan itu rasanya cukup membuat teman-teman berpacu. Iya. Berpacu. Mau tidak mau memang kita harus meningkatkan level kompetensi Kompetensinya, kita. iya. Dan rasanya di rumah sakit jiwa kompetensi itu juga diukur kan ya, Iya, betul. dilakukan penilaian Mm-mm. oleh komite. Jadi udah Komite cocok nggak keperawatannya. nih gitu ya. Kalau cocok naik lagi levelnya. Iya, PK Kalau ya belum, istilahnya Bang ya. iya Iya. makanya serius. Jadi itulah upaya-upaya yang saya kira itu bagus ya sampai sekarang. Dan Iya. itu berjalan. Iya. Keren banget. Iya. Ya. Ya, jadi memang berbicara tentang kompetensi memang sekarang keren banget Hmm. Nas Tengah. Jadi ada workshop, ada Hmm. seminar, terus ada kita juga bisa belajar di YouTube karena beberapa Hmm. apa namanya dokter kita yang di jiwa itu banyak sekali YouTube yang Hmm. menjelaskan tentang ilmu-ilmu terbaru tentang jiwa. Nah, memang tantangannya adalah di diri kita ya, Ners ya. Bagaimana cara Ya. kita meningkat Heeh. kompetensi kita untuk lebih baik lagi merawat pasien-pasien kita itu ya. Nah, untuk tantangannya nih next, untuk peluang dan tantangan perawat jiwa saat ini tuh yang nurse lihat seperti apa sih gitu peluang dan tantangannya? Ya, ke depan memang kan semakin ke sini kesehatan jiwa itu menjadi ini bahkan menjadi ini ya perhatian serius Betul. gitu ya. Perhatian serius. Kalau dengan begitu banyaknya ini ya Mm-mm. apa yang terjadi di luar, Mm-mm. kemudian segala macam apa namanya kegiatan aktivitas yang menyebabkan berinteraksi terhadap Ya. masalah kesehatan jiwa gitu. Mm-mm. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bagi kita para perawat ya. Ya. Bagaimana mempertahankan kondisi sehat jiwa di Mm-mm. masyarakat, Ya, ya. mempertahankan yang sehat. Bagaimana mencegah yang beresiko supaya tidak menjadi gangguan, itu tantangan tuh. Ya. Termasuk yang sudah mengalami gangguan, bagaimana perawat-perawat jiwa kita di sini Mm-mm. itu memberdayakan mereka, Ya. memulihkan kondisi mereka, kemudian bagaimana mempersiapkan mereka juga kembali lagi ke masyarakat. Ya. Itu tantangan. Ya. Dan kalau kita bicara peluang gitu ya, ya memang karena apa namanya area 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 kesehatan jiwa itu kan
luas banget ya, Ya, Mas Akbar ya. ya, Nggak cuman di rumah sakit jiwa saja iya kan betul, sebenarnya ya, betul. di masyarakat Masyarakat. ya. Nanti ada kejadian apa, misalnya Mm, bencana di suatu daerah mm, itu terawat banget tuh masalah ya. kesehatan jiwa. Mm, Nah, di situ perawat punya tantangan, punya peluang untuk bagaimana mengaplikasikan mereka punya punya ilmu dan bisa mm, berkontribusi di ya, masyarakat. Kita berharap apa namanya perawat-perawat kita, perawat-perawat jiwa kita itu bisa memberikan semaksimal mungkin lah ya, untuk peningkatan masyarakat. kesehatan jiwa gitu ya. Ya, baik, baik, Mm. baik. Ini menarik nih Pak Lengah, terkait dengan peluangnya memang menarik banget karena kesehatan mental atau mental health itu lagi tren-trennya naik, Hmm. terus lagi memang sering dibicarakan di berbagai macam sosial media gitu kan, di televisi, di Instagram, di tempat-tempat lain tuh mental health tuh memang lagi menarik. Memang tantangan kita sebagai perawat jiwa bagaimana tadi ya meningkatkan kompetensi, terus bagaimana kita mencari peluang gitu kan, Ya, kita juga bisa menjadi konsultan betul, keperawatan betul. jiwa ya Bang Iya, ya untuk, betul. nah tadi itu menariknya itu Penengah tadi, Nas Tengah itu mempertahankan yang sehat, terus mencegah, terus Ya, memberdayakan. Nah itu memberdayakan. memang sangat menarik untuk kita aplikasikan. Nah, ilmu baru nih buat kami. Baik, ini yang selanjutnya Pangah, mungkin bisa dikasih masukan atau bagaimana untuk perawat-perawat jiwa yang ada di rumah sakit jiwa yang saat ini terkait dengan motivasi mungkin untuk perawat-perawat jiwa kita, terus calon perawat kita mungkin yang sekarang saat menempuh pendidikan baik yang D3 maupun yang nurse, sebagai regenerasi kita nanti ke depannya, bagaimana supaya mereka semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang perawat khususnya perawat jiwa Pak Neng. Ya, untuk para perawat ya, perawat semua dari seluruhnya itu yang di rumah sakit jiwa, yang di puskesmas, di rumah sakit umum gitu ya. Ya khusus yang teman-teman kita di rumah sakit jiwa gitu ya. Ya, Ayo, ayo bertumbuh, ya, tumbuh bersama, terus bisa bermanfaat, ya, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus belajar, karena kalau nggak belajar tertinggal kita, ya ya betul. kan? Terus belajar, kemudian terus mengupdate ilmu, keterampilan, kemampuan, Mm, dan tentunya belajar ini ya apa? Belajar untuk apa namanya bersama dengan teman-teman yang lain. Apa ya, yang sudah bagus, ayo diikuti, ditingkatkan gitu ya. ya, Saya berarti gini, sebenarnya kepikir nggak ya, orang mengatakan gini, itu namanya personal branding kali ya, ya, namanya ya. ya, Gimana tuh Nas Akbar tuh? ya, Ya rata-rata perawat jiwa gitu. ya, betul, betul, Gitu ya. betul. Kerasa Jadi tuh. orang perawat jiwa tuh dia yang sesuai dengan tema kita sekarang, dia Ya, merawat merawatnya jiwa tuh dan dari hati mm, gitu mm, ya, mm, betul-betul dia dari hati, mm, 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 kemudian bagaimana dia betul-betul empati, rasa empatinya itu kepada pasien. mm, mm, mm. Kemudian ketika dia ada itu kok kayaknya memberikan kelembutan, Ya, kenyamanan gitu ya, ya, Ners betul, ya. betul, Nas. Kita berharap begitu. Dan saya kira adik-adik kita, teman-teman kita di rumah sakit jiwa sudah berada pada tingkatan itu, yaitu yang sudah bagus kita pertahankan, Ya, dan apa yang belum kita perlu tingkatkan tingkatkan lagi. kembali Ya, gitu ya. Terus bertumbuh gitu aja deh. siap. Bertumbuh terus Mm, mm. bermanfaat. Ya, Nah, jiwa itu betul. rata-rata seperti itu. Iya betul, betul banget. Ini menarik nih dari Tengah karena beberapa kegiatan memang kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari, mungkin di kelompok, di masyarakat, ya, ilmu jiwa yang kita dapatkan di rumah sakit jiwa karena memang kompetensi yang kita apa namanya aplikasikan, apa Hmm. kompetensi yang kita dapatkan itu memang kita bisa aplikasikan bukan hanya ke pasien saja tapi di tempat lain misalnya di lingkungan bermain atau di lingkungan keluarga dan lain sebagainya, jadi kerasa contoh kecilnya ini setengah kita kan menghadapi pasien yang memang dengan agitasinya, gaduh gelisahnya, dengan marahnya, dengan halusinasinya. Nah bagaimana cara kita menanggapi pasien Iya itu betul, supaya dia nyaman sama nyaman ya kita betul ya. gitu. Nah, kalau dia tidak nyaman sama kita, bagaimana dia cara mengekspresikan dirinya dan itu memang
kerasa gitu ketika Iya. udah di Kayaknya lingkungan itu juga masyarakat kita enak rasanya gitu. bermanfaat buat kita ya, Nurse ya? Betul, sangat sangat Iya sangat kan ya? bermanfaat gitu. Ketika kita syukur ya kita berada di Iya, rumah sakit jiwa gitu ya. betul. Kalau ada masalah, begini caranya gitu ya, Iya, malah tahu gitu iya, ya. iya, betul. Kalau stres paling enggak stres-stres Iya, berat gitu ya. betul. Kalau stres kita bisa langsung manajemen stres tuh karena tahu Betul. ilmunya. Ya Iya, itu iya, sebuah iya. keberuntungan ya bagi kita Betul, ya. betul, betul. Nah, memang tadi yang disesuai dengan tema kita ya, ketika hati ikut merawat, jadi terasa segala sesuatu yang kita kerjakan itu Hmm. betul-betul eh, beruntung banget buat kita dan efeknya adalah ke pasien gitu ya, Hmm. Nurse Tengah ya. Nah, bagaimana Nurse Tengah melihat perawat-perawat kita yang memang menghadapi berbagai jenis kondisi pasien ya. Nah, kita kan jenisnya banyak tuh, Hmm. Nurse. Ada yang agitasi, ada Hmm. yang defisitnya tinggi, ada yang Iya. resiko bunuh diri yang tinggi. Nah, bagaimana nurse lihat sesuai dengan tema kita, Iya ketika teman-teman dia di ruangan itu betul-betul waspada dengan kondisi iya pasiennya. saya kebayang tuh gini, Ya, ingin berbagi ya ya, dengan sobat bincang jiwa. mm, Coba bayangkan perat-perat kita di rumah sakit jiwa. Ketika ada satu pasien ya, marah-marah, ya, mau mengejek, ya, menghina kita, mungkin bahkan maaf meludahin, betul, kemudian betul. mau menyerang kita, Iya, memukul kita. Kalau nggak dari hati, mm-mm. itu nggak bakal bisa tuh Betul, merawat merawat betul. ini Iya, ya gitu ya. iya, betul. Kita lihat teman-teman kita ya dengan Mm, tenangnya gitu ya menghadapi. Itu baru satu. ya, Kebayang nggak dalam satu ruangan tuh bisa 20 sampai 25 pasien. ya, Nah, itu yang lagi marah. mm-mm. Kalau nggak dari hati, bagaimana mencoba menenangkan gitu ya? Itu nggak gini. Kalau kalau Ya. nggak memang hatinya nggak merawat, ikut marah juga gitu kan Iya, gitu ya. betul. Jadi hampir sama ya Iya, perawat sama apalagi sama misalnya pasien. kebayang nggak? Saya sih Iya. kebayang gitu. Misalnya ada pasien kita yang karena dia lagi sakitnya memang gejalanya seperti itu gitu ya. Mhm, Dia bertindak yang di luar ini ya, mhm, mhm. mungkin karena halusinasi akhirnya Betul, dia betul. teriak-teriak, enggak mau makan mungkin dia kan, kemudian mau apa melakukan baju kebalik, nggak Iya, mau iya. mandi segala Betul, ya. macam, ini panjang semua rambut, Ya. bayang baru datang ya kuku panjang hitam semua. Enggak, kalau dari hati Mhm. itu nggak bakalan gini tuh, Ya, iya kan? betul. Mas Akbar udah merasakan sendiri itu ketika datang, mungkin keluarga juga sama, Ya, datang rambut gimbal semua, betul. nggak Mhm, mau mhm, mhm. mandi, nggak mau buka Iya, apa ganti baju, iya. besoknya udah berubah dia Udah kan, berubah rapi, rapi, cakep nggak gitu. ditanya juga sama Dari keluarganya ya. iya, iya. Karena kita perawat yang tidur semalam mau ke pagi Betul. juga nggak tanya juga kan ya, Iya, iya, iya. karena sudah di Dipermak, sudah permak. disesuai dengan asuhan Nah itu kita. aja bilang kalau memang nggak dari hatinya itu nggak bakalan Ya. gitu ya. Mhm, Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh perawat-perawat kita yang dari hati mhm. merawat pasien-pasien kita dapat apa diterima di masyarakat, Ya, dirasakan manfaatnya ya. sampai sekarang lah gitu ya. Ya, baik, ini menarik sebenarnya Pengah, Nurse Tengah yang kita sampaikan, yang kita diskusikan memang karena itu yang dikerjakan sama teman-teman dan kita juga ikut merasakan karena saya juga waktu sebagai apa namanya pelaksana terus ikut apa namanya merawakan yang diceritakan oleh Nurse Hmm. Tengah yang saya sampaikan juga hampir sama. Nah, karena kendala waktu nih sebenarnya saya masih pengen banyak banget ngobrol terkait dengan perawat karena kita mungkin butuh sesi lain ya Ya untuk ya ya, membahas menarik ya tentang Mas ya. iya tentang ini karena kita ketinggalan waktu sahabat jiwa semua ya untuk diskusi kita atau ngobrol kita terkait dengan perawat jiwa yang ada di rumah sakit jiwa karena memang di tanggal 17 Maret ya Nurse Tengah setiap tahunnya itu merupakan hari HUT PPNI. Jadi kita membahas tentang perawat-perawat kita. Ya. Nah, sebelum ditutup nih Nurse Tengah mungkin ada closing statement terkait dengan perawat kita, terkait dengan perawat-perawat yang luar biasa ya merawat pasiennya, terus khusus untuk rumah sakit jiwa, perawat-perawat di rumah sakit jiwa dan umum untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia. Silakan Nurse. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Ya, ya hari ulang tahun PPNI ya ke 51 nanti pada tanggal 17 Maret 2025. Mudahan dengan momentum hari ulang tahun ini bisa memacu semangat teman-teman perawat kita untuk lebih bermanfaat lagi
khusus buat perawat-perawat jiwa eh, lebih bisa merawat dari hati gitu ya. Apa yang sudah diberikan sekarang mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan, kita sudah lakukan itu bisa betul-betul dirasakan lah Ya, di masyarakat dan menjadi solusi bagi penyelesaian masalah kesehatan jiwa di Nusa Tenggara Barat ya. baik. Salam sehat, jangan lupa sehat jiwa buat Ya, perawat-perawat di Indonesia ya. baik, baik. Terima kasih Nur Setengah atas closing statement-nya. Baik, sekali lagi kami dari kru Bincang Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mengucapkan selamat hari ulang tahun PPNI yang ke-51 di tahun 2025 sesuai dengan tema HUT PPNI, perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Baik. Baik sahabat jiwa semua yang ikut menyaksikan kita atau ikut nonton kita di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tentang tema kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini atau malam hari ini yang sahabat jiwa semua kapan nonton kita itu bisa nanti kolom chat, bisa nanti komentar terkait dengan perawat-perawat yang ada di Rumah Sakit Jiwa, boleh juga nanti hubungi kami di media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, cerita atau curhat boleh nanti sama perawat-perawatnya atau sama nurse-nurse yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, tidak terasa nih Nus Tengah kita tutup obrolan kita pada kesempatan ini. Semoga di kesempatan lain kita akan banyak sekali membahas tema-tema yang menarik, tema-tema yang menyenangkan dan ikut dirasakan oleh seluruh sahabat jiwa semua yang menyaksikan kita di kesempatan atau di podcast kita di Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, saya Jumlatul Akbar dan Nurse Nengah Dartayasa mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan kita pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.